Koperasi Paguyuban Ciloa. Koperasi Paguyuban Ciloa berlokasi di Jalan Pahlawan Terminal Angkot Cipanas, Pasar Desa 2, Paguyuban Ciloa, lantai 2, Blok Bougainville, nomor 9 dan 10. Koperasi Serba Usaha Paguyuban Ciloa berawal dari Koperasi Ciloa Tani yang didirikan oleh Bapak Basuno pada tahun 1995 adalah koperasi yang bertujuan menghimpun dan membina para petani, baik itu masalah tata cara bertani yang baik maupun mengatur pola tanam dan pemasaran yang tepat, sehingga dapat mesejahterakan anggotanya maupun para petani lainnya dan masyarakat pada umumnya. Namun dalam kegiatannya diperlukan perubahan dengan tujuan untuk lebih menyentuh para pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga tidak hanya bermanfaat untuk anggota tapi juga nasabah. Seiring perjalanannya waktu, koperasi ini merambah dan lebih berkonsentrasi di wilayah pasar tradisional, sehingga lebih banyak anggota yang berasal dari kalangan pedagang, khususnya di pasar terminal Angkot Cipanas. Selama kurun waktu 1 tahun lebih, dan berdasarkan rapat anggota yang memutuskan badan hukum dan nama telah mengalami perubahan, yakni dari KSU Ciloa Tani menjadi KSU Paguyuban Ciloa dengan nomor badan hukum nomor 268A _PAD _BH Setip KDK 10.7-10/2007 tanggal 30 Desember di sub terminal agribisnis. Alhamdulillah sekarang sudah berganti nama semenjak tahun 2002 ya, menjadi Paguyuban Ciloa, yang dulunya sebenarnya Ciloa Tani yang bergerak di bidang pertanian, Bu. Mungkin kalau anggota sudah pada tahu, mungkin Ibu sejarahnya ini cukup panjang, Bu. Dari Ciloa Tani menjadi Paguyuban Ciloa. Mengapa Ciloa Tani? Karena bergerak di bidang yang NHDI ya, Nupai Hudang deh ya. Di sini ada Pak Dek, ini mantan pensiunan istana, kebetulan Ibu juga tahu dari koperasi ya. Terus ada mantan preman Pak Widodo, ada Pak Ustadz Pak Dono, nanti berkomitmen. Juga ada Pak Bunyamin ya dari LIPI. Ini hukum latar belakang yang bertahan ini, yang punya norma, yang dari berdesak-desakan, bertambah. Menurut daftar hadir belum. Koperasi Paguyuban Ciloa, yes. Sekali 3 kali yes-nya ya. Terima kasih. Koperasi Paguyuban Ciloa beserta seluruh pengurusnya yang saya hormati, koordinator pengawas Koperasi Ciloa dan anggotanya yang saya hormati, Bapak dan Ibu tamu undangan, penyuluhan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, yang tugas dan fungsi utamanya adalah mendampingi koperasi khususnya di Kabupaten Cianjur. Karena di seluruh Indonesia itu ada 1.235 penyuluh yang tersebar di 354 kabupaten kota. Dan alhamdulillah saya sebagai Ketua Forum Penyuluh Koperasi seluruh Indonesia. Saya sebenarnya kalau berdiri di sini itu di Koperasi Paguyuban Ciloa, sebenarnya saya yang belajar kepada Bapak. Pasar itu kan ada pasar. Kesehatan, dengan sehat kita bisa bahagia. Jadi kuncinya kita ingin bahagia. Sebetulnya doa cukup itu. Mangga ada kiai yang baca doa panjang-panjang pasti ujungnya eta. Matak lamun ngadoa geus tepi kana robana eta doa teh alus. Persis orang pidato.
Misalkan kalau orang pidato berbahasa Sunda rupina, nah teh angus. Salah jeung dilakene. Kita berdoa, kita berharap, kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi apa cukup dengan doa saja? Tentunya tidak, harus ada action kalau bahasa Pak Ketua ini. Harus ada realisasi. Maka Nabi mengajarkan arba'un man utiyahunna faqad utiya khairal dunya wal akhirah. Ada 4 amalan. Seseorang yang mampu mengamalkan, melaksanakan yang 4 ini, Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wartosan sok. Pengen tahu? Pengen tahu aja, pengen tahu banget. Yang pertama lisanun dzakirun. Orang yang minumnya ya hausnya hilang tapi berkah tidak ada. Artinya ketika jadi energinya tidak halal, energinya tidak berkah. Maka kita punya tenaga, punya pikiran, semangat, tapi hanya untuk hal-hal yang tidak baik karena tadi tidak menceramah, tidak masalah. Hati juga tetap baca subhanallah, subhanallah. Insya Allah pekerjaan kita selain beres juga akan dengan zikir kepada Allah sambil kerja. Ya, karena kan udah bicara dengan yang juga, beliau itu nanti ada panggilan dari tapi ada salah satunya itu. Kan nanti habis ini nih rapat tahunan ya, untuk yang 2019. Memang kita sebenarnya dari kemarin nggak mau melanggar, pengen di muka ya, tapi kan karena COVID ini kita masih penuh keraguan untuk kumpul. Kalau pakai online itu saya pikir SDM kita kan belum lagi belajar. Jadi mudah-mudahan setelah rapat ini sukses, ke depannya 6 bulan berikutnya sudah bisa RAT lagi. Anggotanya sekarang berapa? Kurang lebih 80-an. 80-an ya. Dalam sisi usaha apa gitu koperasinya? Usahanya banyak. Kita juga di sini di pasar ini juga kita jadi pengelola di luaran sana juga kita ada proyek-proyek yang kita tangani. Maka dari itu saya pikir kita perlu payung hukum. Makanya Sinar Ciloa ini Paguyuban Ciloa ini sudah mempunyai CP sekarang. Nah, ternyata paparan dari Dankop payung hukum koperasi itu sebenarnya sudah bisa gitu, karena aturan yang baru itu. Jadi gitu, Bos. Harapannya apa? Apa tuh? Harapan? Harapannya kita ke depan lebih sukses dari sekarang ya. Seperti yang kita ketahui, kita sekarang sudah punya aset untuk pasar yang ada di sini yang kerjasamakan dengan Desa Cipanas, yaitu pasar Paguyuban Ciloa. Untuk kedepannya kita mau isi pasar itu tentu dengan pembinaan dengan kawan-kawan yang lain seperti UMKM dan sebagainya untuk mengoperasikan. Paguyuban Ciloa ini tentu saja akan menjadi wadah bagi anggotanya, khususnya ada UMKM di sini dan juga para petani, karena kan asalnya koperasi ini dari Koperasi Tani Ciloa dan juga tentu para pedagang pasar yang ada di koperasi di lingkungan Koperasi Paguyuban Ciloa ini. Koperasi ini luar biasa karena ini adalah pasarnya itu adalah milik koperasi yang dibangun dari modal sendiri. Harapan Ibu nih dengan adanya ini?
Dengan telah dilaksanakan RAT ini dengan kepengurusan baru, semangat baru, tentu saja diharapkan Koperasi Paguyuban Ciloa ini bisa lebih aktif lagi seperti dulu, karena koperasi ini pernah melakukan ekspor sayuran ke Jepang, dan mudah-mudahan hal ini bisa dilakukan kembali oleh Koperasi Paguyuban Ciloa. Acara rapat anggota tahunan tahun buku 2019 dengan dihadiri oleh seluruh anggota KUKM Perdagangan dan Industri, juga dihadiri 19 laporan pertanggungjawaban pengawas. Demikian berita acara ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan kinerja. Untuk tata tertib sudah bisa dimusyawarahkan dalam rapat anggota tahunan ini, dan RAT tahun ini merupakan RAT ketiga sejak koperasi kita ini melaksanakan kegiatan usaha dalam melayani masyarakat dan mendapat perubahan badan hukum dari KSU Ciloa Tani menjadi KSU Paguyuban Ciloa. Kami menyadari bahwa dalam praktek pengelolaan koperasi serta pelayanan kepada para anggota masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu kami sangat mengharapkan kearifan dan kebijaksanaan para anggota untuk dapat memanfaatkan rapat anggota ini sebagai forum evaluasi, koreksi, dan saran di masa yang akan datang.